Assalamualaikum, balik lagi bersama saya dan kali ini saya di momen kali ini ya, di segmen kali ini saya ingin menjabarkan ada 5 hal yang harus kita perhatikan saat menggunakan aplikasi D&D Beyond. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena D&D Beyond merupakan aplikasi yang sangat penting ketika kita ingin bermain Dungeons and Dragons dan sayangnya masih ada apa namanya bug ya, ada kalau kita apa namanya salah dalam memilih dan lain sebagainya. Nah, itu akan berpengaruh nanti ke dalam campaign yang akan kita laksanakan. Oke, yang pertama yang harus kalian tentukan itu adalah menentukan rules yang digunakan. Nah, di video saya yang sebelum-sebelumnya itu juga pernah saya ada memberikan video ya tentang tutorial menggunakan D&D Beyond. Jadi, yang pertama adalah tentukan rules-nya. Untuk itu bagaimana? Nah, kalian perlu melakukan yang namanya season zero atau diskusi bersama DM tentu saja ya, dan rekan-rekan lainnya. Kita mau rulesnya mana? 2014 atau 2024? Atau mungkin kita mau pakai yang legacy ya, atau kita mungkin memakai yang homebrew. Homebrew itu adalah rules buatan yang tidak resmi. Nah, kalau legacy itu rules atau peraturan yang sudah tidak update ya, jadi mungkin akan bertentangan dengan core rules yang sekarang. Nah, atau ingin pakai buku suplemen lainnya seperti Evil Companion dan lain sebagainya, ada Tasha saya lupa itu judulnya apa. Nah, terserah, kita diskusikan karena ini akan berpengaruh khususnya untuk yang core rules ya. Yang 2014 dengan 2024 itu ada memiliki perbedaan, yaitu kalau 2024 lebih stabil, tidak ada yang OP, dan semua ras atau spesies ya. Kalau di 2024 sebutannya spesies itu semua memiliki hak yang sama atau kesempatan atau kemampuan yang sama, sehingga kamu mau pakai dwarf atau kurcaci ya, misalnya untuk jadi seorang bard pemusik, silahkan ya. Kalau dulu mungkin terbatas ya, kalau dwarf mungkin yang cocoknya untuk kelas atau pekerjaan yang pertarungan di garis depan dan lain sebagainya. Nah, kalau di rules 2024 tidak lagi. Kalau gitu apakah rules 2024 lebih bagus? Jawabannya belum tentu juga ya, karena tergantung selera masing-masing. Di 2014 itu rulesnya juga bagus, dan kalau kalian pakai di D&D Beyond biasanya ada saran ya, ada saran-saran ketika kita mau mengisi. Ini misalnya mau mengisi personalitinya gimana, ada sudah sarannya. Nah, kalau di 2024 kosong, jadi kita harus ngisi sendiri, isi manual sebagaimana yang kita mau. Nah, kalau di 2014 itu sayangnya ada beberapa ras ya yang spesifik dia lebih bagus di mana, karena kalau dimainkan di pekerjaan atau kelas yang lain maka itu akan kurang cocok. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua adalah konsultasikan dengan Dungeon Master saat ingin memilih spesies atau sebutannya yang sebelumnya itu ras ya, ataupun kelas itu tadi pekerjaan dari handbook suplemen. Jadi kalau kalian mau menggunakan suplemen misalnya dari Evil Companion ya, ada di situ ras namanya Arakukra ya, nggak tahu spellingnya seperti apa, intinya itu adalah manusia burung. Nah, manusia burung itu tidak semua DM memperbolehkan. Karena apa? Karena dia punya kemampuan yang namanya terbang. Nah, sedangkan DM mungkin sudah merancang ini
nanti ada trap, ada halangan yang kalau kalian lewat itu mungkin terinjak akan keluar panah dan lain sebagainya. Nah, karena dia terbang itu tidak akan memicu trap tersebut, maka kita konsultasikan dulu dengan DM. Atau mungkin ada lagi yang namanya kelas artificier. Artificier itu di handbook Tasya ya. Nah, itu kita juga harus berkonsultasi, boleh tidak memakai kelas yang namanya artificier ya. Dan ingat, setahu saya ya, dari pengalaman saya sebagai DM, jangan mencampur rules 2014 dengan rules 2024, karena akan kacau nanti di aplikasi D&D Beyond. Jadi kita harus milih salah satu. Karena apa? Nanti ada memasukkan poin bonus dan lain sebagainya. Nah, kalau kita campur, nanti karakter kita akan terlalu OP. Dan itu memang sudah melanggar dari ketentuan permainan ya. Yang ketiga adalah pastikan berdiskusi dengan DM saat memilih gadget yang dibuat oleh spesies Rock Gnome. Jadi ada spesies yang namanya Rock Gnome itu atau Gnome batu ya. Gnome batu, Gnome itu sejenis kayak orang kecil yang rasnya itu mirip-mirip peri sebenarnya. Nah, Rock Gnome itu ras peri yang ada di bawah tanah, ceritanya seperti itu. Nah, mereka punya kebiasaan yaitu membuat penelitian atau gadget-gadget menarik seperti ada mainan burung dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kalian diskusikan gadgetnya seperti apa yang boleh, karena DM tentu punya kriteria tersendiri ya. Misalnya kalian ingin membuat gadget ini yang bisa meledakkan satu area, nah kemungkinan DM tidak akan memperbolehkannya. Jadi solusinya adalah diskusi dulu ya. Biasanya DM itu akan memberikan kesempatan pada kita memberikan 3 ide. Nah, karena gadget yang dibikin itu kan ada 3. Nah, di situ kita nanti silahkan terkait dengan gadget kita mau seperti apa, nanti sampaikan ke DM. Nah, DM biasanya akan memberikan versi bukan hanya kelebihan tapi juga memberikan ketentuan kelemahan terhadap gadget kita kalau dianggap terlalu OP ya. Misal tadi sebuah gadget yang gunanya untuk meledakkan satu area itu mungkin diperbolehkan, tetapi dia akan memberikan sebuah kelemahan, misal harus roll dadu berapa dan itu nanti kalau gagal dia akan meledak sebelum dilempar. Nah, seperti itu, sehingga permainan akan lebih stabil. Yang keempat adalah waspadai bug yang ada pada D&D Beyond. Nah, ini saya menemukan sebenarnya kalau disebut bug tidak ya, tetapi kalau kita itu player yang malas membaca apalagi tidak paham bahasa Inggris, mungkin akan menjadi sebuah bug ya. Yang pertama adalah mengisi poin dari background. Di rules 2024 kita nanti akan disuruh memilih antara isi masing-masing 1 poin untuk 3 keahlian tertentu, atau mengisi 2 poin dan 1 poin untuk 2 keahlian saja, tapi harus berbeda. Nah, di situ saya pernah nyoba, saya pilih yang 2 ya, karena kalau yang 3 otomatis dia akan kita gak perlu milih, dia otomatis langsung 3 keahlian tadi akan dipilihkan tergantung dari background apa yang kita pilih ya. Nah, tapi kalau cuma 2 kita akan memilih. Nah, saya pernah memilih misalnya ini dexterity 2, yang satu ini misalnya untuk background kriminal itu kan ada 3 pilihan, yaitu dia akan meningkatkan intelligence, dexterity, dan terakhir itu constitution kalau tidak salah ya. Nah, kemudian ketika kriminal saya pilih, ternyata ada saya pilih yang 2 ya, ada yang plus 2 dan plus 1. Yang plus 1 saya pilih dexterity saat itu, yang plus 2 saya pilih lagi dexterity dan ternyata bisa. Nah, itu ilegal ya, itu ilegal dan tidak boleh, karena kita harus memilih 2 hal yang berbeda. Apa dampaknya nanti? Dampaknya adalah ketika karakter kita selesai dibuat, itu nanti poinnya akan terlalu overpower untuk di level tersebut.
Nah, perlu diketahui bahwa poin maksimal dari sebuah karakter di level 1 itu cuma 16 poin. Ya, distribusi poinnya cuma 16. Kalau kita menggunakan metode tadi bisa sampai poinnya 18. Nah, jadi itu akan mempengaruhi nanti. Sangat-sangat berpengaruh. Bab yang lainnya ada lagi satu ya. Jadi ketika kita selesai membuat karakter melalui aplikasi di D&D Beyond, kita akan melihat di daftar aksi yang bisa kita lakukan ada namanya multi attack. Nah, perlu diingat lagi kalau multi attack itu sebenarnya adalah sebuah aksi yang memiliki batasan, yaitu dia tidak bisa dilakukan di level 1. Oke, jadi ketika kita melihat ada aksi tersebut, kita masih di level 1, kita tidak bisa menggunakan aksi tersebut ya, multi attack tadi. Nah, kenapa jadi ada di aplikasi itu? Karena multi attack itu ada, tapi tidak di level 1. Intinya seperti itu. Jadi kita walaupun kita masih pemula, kita masih baca-baca ya, scroll lihat hasil karakter kita, ternyata di aksi ada multi attack dan kita masih level 1, abaikan saja ya. Yang terakhir adalah D&D bukan hanya sekedar tentang angka, tetapi juga harus ada sinkronisasi antar elemen dalam cerita. Elemennya apa aja? Ada background, spesies, kelas, poin ya. Nah, terutama background. Kita misalnya karena cuma ngincar poin nih ya, dan di D&D Beyond itu kalau yang versi gratis backgroundnya cuma ada 4 yang kebuka. Kalau untuk yang rule 2024, tapi kalau untuk di rule 2014 itu sampai ada 5 kalau nggak salah ya. Nah, saya akan membahas yang 2024 aja karena itu lebih stabil. Itu hanya ada 4 background. Karena 4 terbatasnya cuma 4, kita mungkin akan memilih ya, misalnya ingin membuat karakter yang sangat lincah, maka background yang bisa kita pilih ada 2 yang terkait dengan dexterity atau ketangkasan. Yang pertama ada soldier, yang kedua ada kriminal. Nah, ternyata kita lebih memilih yang kriminal, mungkin karena pilihan 3 poinnya itu lebih cocok. Dan ada kalau kriminal itu ada ada keunikan sendiri ya, yaitu dia bisa jalan duluan atau jalan lebih cepat, namanya alarm ya. Bukan alarm, fitnya, saya lupa nama fitnya apa. Pokoknya itu kemampuannya bisa membuat kita jalan lebih cepat. Nah, itu kalau kita sekedar memilih untuk poin, ya mungkin karakter kita dari level 1 bisa mendapatkan poinnya maksimal dengan versi gratisan ya. Tetapi ketika kita bermain terus memperkenalkan diri kita, kan D&D itu adalah berakting, maka kita akan bingung. Kalau cuma asal memilih poin, kita harus menentukan, kenapa jadi karakterku kriminal. Nah, jadi harus ada ya keterkaitan antara background, spesies kita apa di situ, apakah kita human, apakah kita elf, apakah kita dwarf dan Goliath mungkin ya, dan lain sebagainya. Nah, kelas kita apa? Ternyata kita paladin misalnya, kita pakai paladin, kita makainya orc misalnya ya, tapi kita backgroundnya kriminal. Nah, gimana itu kan? Sedangkan paladin kan itu umumnya adalah karakter yang baik ya. Nah, jadi kita harus bikin cerita, bukan tidak boleh, tapi kalau kita tidak bisa menyambungkan, mengaitkan semua elemen-elemen itu, maka percuma. Kita akan bingung sendiri nanti ketika memerankan karakter-karakter kita. Nah, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.